Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Farmasi, kembali lagi bersama saya Nisa Ulida di Persi Podcast Farmasi. Tentunya tempat kita ngobrol santai tetapi penuh makna. Nah teman-teman, kali ini kita hadir dengan tema yang kayaknya nanti ini bikin nostalgia sekaligus semangat menyambut masa depan. Jadi tema kita kali ini yaitu cerita alumni, dulu mahasiswa, sekarang siapa? Nah, di episode ini kita bakal ngobrol bareng alumni kece dari Prodi Farmasi FKIK UIN Alauddin Makassar yang sekarang sudah kerja di fasilitas kesehatan nih teman-teman. Nah, nanti kita akan gali cerita perjuangannya dari masa kuliah, proses adaptasi ke dunia kerja, dan insight berharga dari pengalaman langsungnya. So, buat teman-teman mahasiswa, baik yang baru mulai kuliah atau yang lagi nunggu wisuda nih, siapin telinga dan hati karena kayaknya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari podcast kali ini. Mungkin langsung saja, ini dia narasumber kita yang luar biasa, Kakanda Apoteker Mustaqim Mas Nur, S-Farm M-Farm. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang banget nih kita bisa ngobrol bareng alumni farmasi UIN. Boleh dong Kak sedikit cerita sekarang kesibukannya apa dan sekarang kerja di mana nih? Saat ini saya kerja di Puskesmas Tondrorita, pegawai negeri sipil pemerintah daerah Kabupaten Goa. Sebagai di sana diamanahkan sebagai kepala tata usaha Puskesmas Tondrorita. Nah, pas pertama kali kakak masuk kerja di fasilitas kesehatan, ada nggak sih Kak hal yang bikin culture shock, kaget gitu? Atau justru itu bisa jadi pengalaman seru buat kakak? Saya kan diterima tahun 2022 sebagai apoteker ahli pertama di Puskesmas Tondrorita. Jadi itu saya memang di situ sebagai langsung diangkat sebagai apoteker penanggung jawab di FKTP tersebut. Nah untuk culture shock ya saya rasa tidak begitu tidak begitu kaget karena sebagai apoteker penanggung jawab di apotek Puskesmas Tondrorita itu hampir sama dengan materi-materi yang telah kita terima di farmasi UIN dan di profesi apoteker, karena kan yang kita lakukan di FKTP tersebut kan manajemen stok, penerimaan resep, peracikan resep, PIO, kan saya rasa itu semua ada semua di kita terima di pada saat kita kuliah. Yang menjadi tantangan itu yang amanah yang diberikan saya saat ini, karena sebagai kepala tata usaha itu kan bukan hanya kita memimpin tim dalam FKTP tersebut, dalam puskesmas tersebut, tapi kita juga harus aktif dalam merespon kendala-kendala yang ada di masyarakat. Jadi itulah yang kita harus melatih soft skill yang harus ada di dunia tersebut. Nah, jadi kayak amanahnya ya Kak. Ya, itu yang kalau misalkan kita mau lihat dari materi yang diberikan sebelumnya di bangku kuliah, kayaknya tidak ada tidak jauh beda ya. Iya, kalau manajemen begitu kayak kurang. Seperti itu teman-teman. Nah Kak, kalau kita balik ke masa-masa kuliah nih, kakak dulu termasuk tipe mahasiswa yang kayak gimana sih? Lebih suka praktikum kah? Atau aktif di kegiatan kampus juga kayak organisasi ber-HMJ? Kalau dulu saya ber-HMJ iya, praktikum juga suka, meskipun banyaklah pasang surutnya ya. Kadang ya kita tidak pernah saat praktikum tidak boleh masuk karena tidak lulus respon, tidak tulis TP,
masih ada tugas pendahuluan itu. Iya, masih ada. Ya, karena saya lupa itu karena saking banyaknya praktikum yang ada pada saat itu. Ya begitu, tapi ya menarik karena disitulah kita sebagai mahasiswa kalau saat praktikum itu kolaborasi dengan teman-teman itu ada, makanya kebersamaan di Farmasi UIN itu tetap terjaga saya rasa sampai saat ini. Memang praktikum itu bikin agak domba-domba sih, tapi seru guys, seru. Nah Kak, ada nggak momen yang paling kakak ingat atau yang paling mengubah cara pandang kakak sampai sekarang? Kalau momen sebenarnya, kalau boleh bercerita, saya kan dulu memang juga aktif di organisasi, baik di HMJ, di Isma Farsi juga. Pernah sempat ada event itu, Pharmaceutical Expo pertama di wilayah Indonesia Timur. Jadi kegiatannya Isma Farsi, jadi di tuan rumahnya Universitas Samratulangi Manado. Saya kurang tahu kenapa bisa antusias teman-teman itu di angkatan saya dan di teman-teman kakak 2009 hidrogenasi itu hari dan korigensia, antusiasnya cukup besar dalam mengikuti event tersebut. Jadi event itu ada dua, ada debat formula dan ada debat konstitusi. Jadi dari UIN saja kemarin itu kalau tidak salah ada 9 tim yang mau mengikuti kegiatan tersebut. Tapi kan ini tempatnya di Manado. Jadi bagaimana kita pada saat itu bingung bagaimana caranya bawa ini 20 kalau 9 tim itu berarti 27 orang kan, satu tim 3 orang. Ya 27 orang itu ya mungkin disitulah kita sekaligus belajar bagaimana manajemen mungkin keuangan dan lain-lain di situ. Dan kebetulan saya punya teman pada saat itu ketua HMJ, kayaknya Hasriadi kalau tidak salah, dia bilang berangkatkan semua, jangan sampai ada yang kecewa kalau kita seleksi di sini. Kalaupun memang tuan rumahnya menerima, silakan berangkat. Cuma yang ada saat itu cuma uang berangkat saja, uang tiket pesawat berangkat saja. Jadi di tengah perjalanan di atas pesawat itu harus memang kita bilang harus dapat juara. Mau tidak mau harus dapat juara, karena dari uang juara itu nanti dipikirkan lagi untuk tiket pulangnya ke Makassar. Jadi alhamdulillah, singkat cerita kita di sana masing-masing juara 2, debat konstitusi dan debat formula Pharmaceutical Expo tingkat pertama. Dan karena kita banyak sekitar 27 orang, jadi pulangnya itu sebagian yang naik pesawat, sebagiannya lewat jalur darat. Ya saya termasuk yang jalur daratnya itu. Jadi ada sekitar 9 orang laki-laki semua yang lewat jalur darat. Jadi itulah momen yang paling saya tidak bisa lupakan selama saya menjadi mahasiswa, karena perjalanan dari Manado sampai kembali ke Makassar itu kurang lebih 3 hari 2 malam kayak lewat jalur darat. Wah, pengalaman yang sangat berkesan ya teman-teman. Nah, membahas tentang kegiatan Isma Farsi nih Kak, kebetulan tahun ini ada kegiatan Isma Farsi yaitu Rakornas dan BMV, dan kebetulan HMJ Farmasi UNAM itu jadi selaku host tender pada kegiatan ini dan akan diadakan pada bulan Juli nanti insya Allah. oh, luar biasa ya. Terkait dengan itu, harapan saya semoga berjalan sukses dan lancar kegiatan TIMV di UIN Alauddin Makassar, karena sempat kami juga dulu berjuang tapi kalah saing pada saat presentasi di Munas atau Rakernas. Saya sudah agak lupa, tapi harapan saya semoga berjalan sukses dan lancar, dan semoga perwakilan dari teman-teman mahasiswa farmasi UIN juga bisa menyabet juara di situ. Amin. Kita doakan semoga teman-teman kita yang akan berikut pada kegiatan nanti bisa bawa pulang juara, apalagi sebagai host tender. Amin. Amin. Selanjutnya Kak,
kalau dari pengalaman kakak, sebesar sebesar apa sih ilmu yang kita pelajari di kuliah berperan waktu sudah terjun di lapangan? Baik. Di dalam apa namanya, pada saat kita terjun ke lapangan itu memang ada dua itu, maksudnya kemampuan yang kita harus miliki. Selain hard skill, kita juga punya soft skill. Hard skill itulah yang mata-mata kuliah yang kita pelajari kan, misalkan tentang formulasi obat, apakah terkait dengan pelayanan informasi obat dan lain-lain kan. Tapi kalau soft skill-nya tidak ada, itu yang juga agak sulit. Makanya harus kita bagaimana caranya kita menyeimbangkan antara soft skill dan hard skill yang kita miliki. Nah, soft skill itu di mana kita terima, biasanya ya kita terima lebih banyak di organisasi. Jadi baik itu di himpunan ataukah di BEM, mungkin DEMA sekarang saat ini namanya, ataukah di Semafarsi. Banyak ruang kita temui untuk gali soft skill kita di beberapa organisasi yang ada dan tersedia di kampus. Jadi saya rasa sebagai mahasiswa yang ingin apa namanya, memiliki soft skill yang siap untuk di dunia pekerjaan nanti, ya silahkan berorganisasi. Tapi organisasi memang utama, tapi tetap akademik nomor satu. Iya. Itu dia teman-teman. Nah, Kak, jadi FKIK UINAM ini punya visi jadi pusat pencerahan dan transformasi ilmu kesehatan berbasis peradaban Islam. Nah, kalau menurut kakak ini, bagaimana sih ilmu farmasi ini bisa berkontribusi ke arah sana? Kalau ilmu farmasi ke arah sana terkait dengan visi misi fakultas, saya rasa melihat beberapa kurikulum yang berubah. Saya lihat di sini dalam apa namanya, sebelum ujian ada, saya lihat teman-teman yang diberikan apa namanya, kewajiban untuk menghafal beberapa ayat suci, ya, ayat Al-Quran kan, surah-surah kayaknya. Sebelum pembelajaran ada baca surah. Itu kan sangat apa namanya, sangat membantu kita dalam dunia pekerjaan nanti, apalagi seperti di pemerintah Kabupaten Goa saat ini. Setiap hari Jumat itu ada di jam 8 pagi itu kurang lebih ada namanya Jumat mengaji. Jadi semua pegawai ASN maupun non ASN yang ruang lingkup di Kabupaten Goa itu semua mengaji dulu, baru melaksanakan pelayanan di instansi masing-masing. Saya rasa dengan apa namanya, bukan cuma di Goa, banyak beberapa pemerintah daerah yang lain juga melaksanakan seperti itu. Jadi visi misi FKIK yang ada saat ini itu sangat sinergis dengan bagaimana kita bekerja dengan berlandaskan apa namanya, Islami atau keagamaannya, kurang lebih seperti itu. Masya Allah teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya Kak, terakhir lah, boleh dong kakak sharing sedikit hal apa yang paling membantu kakak buat bertahan dan berkembang di dunia kerja? Mungkin kayak mindsetnya atau kebiasaan positif kakak waktu pas jadi mahasiswa di dunia kerja. Yeah. Saya bertahan. Yeah. Saya bertahan sampai saat ini karena itu tadi, mungkin memang ini saya selalu kembalikan bahwa ini sudah takdir saya sebagai pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Goa. Dan mungkin juga ini salah satu doa dari orang tua saya yang di akhir sholatnya mungkin mendoakan saya untuk jadi PNS. Jadi akhirnya saya jadi PNS, mungkin seperti itu. Jadi apa namanya, kenapa saya bisa bertahan ya sampai saat ini, ya itu tadi, dua, sabar dan ikhlas saja. Iya, jalani saja dulu, ya kita berproses. Dan doa orang tua juga ya. Doa orang tua pasti. Insya Allah. Nah, terakhir banget nih Kak, boleh dong kasih pesan
pesan khusus mungkin buat kami teman-teman di Farmasi UINAM supaya tetap semangat dan percaya diri dengan mungkin pilihan karir kami nanti. Untuk pilihan karir untuk mahasiswa ini yang Iya. saat ini Mungkin jangan dulu jauh-jauh mungkin untuk menjalani kehidupan mas sebagai mahasiswa. untuk dalam kehidupan mahasiswa. Baik, kalau untuk bagi teman-teman saat ini yang saat ini menjalani pendidikan di Farmasi Alauddin Makassar, tetap semangat. Kenapa? Kalian adalah salah satu orang yang beruntung dari beberapa beribu-ribu orang yang ingin kuliah di Farmasi UIN tahun ini. Saya rasa kalau tidak salah data, mungkin UIN salah satu jurusan favorit di Farmasi UIN adalah salah satu jurusan favorit di UIN Alauddin Makassar. Kalau saya tidak salah data itu ya. Jadi ya, kalian harus tetap bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu tadi sabar dan ikhlas menjalani kehidupan perkuliahan, praktikum. Karena apa yang Anda tanam hari ini, insya Allah itu juga yang Anda akan tuai kemudian. Jadi tidak ada sesuatu yang menjadi sia-sia yang Anda kerjakan hari ini. Jadi ada juga saya kutip beberapa dari pada saat saya kuliah itu, yang sampai saat ini saya ingat bahwa jangan pernah memberikan ruang pada masa lalu. Lakukan hal yang terbaik hari ini dan lakukan sekarang juga. Saya rasa itu. Masya Allah. Itu dia teman-teman. Dan tadi lagi-lagi sabar dan ikhlas ya. Sabar lagi. Nah, ada juga tadi pesan dari orang tuanya kakak, boleh mengeluh, tapi jangan menyerah. Nah, Masya Allah. Nah, luar biasa sekali ya sharing kita, podcast kita bersama kakak hari ini. Dari cerita kuliah sampai perjuangan di dunia kerja. Semua ini kayaknya ngasih kita gambaran yang nyata tentang perjalanan seorang alumni farmasi FKIK UINAM. Nah, semoga teman-teman yang dengerin bisa dapat semangat baru dan motivasi untuk terus berkembang. Dan terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di porsi kami. Semoga terus sukses terus karirnya dan bisa terus menginspirasi teman-teman di Farmasi UINAM. Nah, buat Sobat Farmasi, dimanapun kalian berada, tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa, langkah kecil hari ini bisa jadi kontribusi besar untuk dunia kesehatan Indonesia. Sekian podcast kita kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.